Baiklah, terima kasih Bu Dr. Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Bapak Dr. Mutakin, kemudian Profesor Media Zainul Bahri yang sudah memberikan presentasinya yang luar biasa, dan seluruh teman-teman di ASAI. Kayaknya udah mulai ngantuk nih. Insya Allah enggak, nggih. Pertama saya ingin menyampaikan riset ini sebenarnya sebuah riset yang sederhana, yang kilat ya, karena permintaannya kemarin bulan Oktober ya. Wani Jogo Kampung, ya ini tindakan sosial jamaah Masjid Al-Jabar yang ada di Wiyung, Surabaya. Ini posisinya adalah di daerah perbatasan Gresik. Mungkin yang ada di Surabaya sudah tahu lokasi ini. Wani Jago Kampung ini adalah jargon yang disampaikan oleh gubernur kami Jawa Timur, yang ini kemudian menjadi salah satu ikon yang hampir semua kampung memiliki, harus mengimplementasikan Wani Jago Kampung itu, atau disebut dengan kampung tangguh. Nah, kampung tangguh ini tidak hanya sampai pada desa atau kampung atau kota, tetapi juga pada masjid. Jadi saya mengambil di Masjid Al-Jabar. Nah, yang problem akademiknya apa di sana? Di masa pandemi ini beberapa masjid itu tutup pada awal-awalnya ya, kira-kira mulai bulan Februari itu hingga pertengahan Agustus itu memang kita tidak boleh buka masjid. Tapi kami di Masjid Al-Jabar itu punya ada protes lah istilahnya kayak gitu. Nah, tindakan jamaah yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk membuka masjid, lalu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ada 3 itu. Nah, membuat masjid itu dibuat soft yang berjarak dengan social distancing, lalu masker itu wajib pakai, lalu disiapkan hand sanitizer. Semuanya di Indonesia pasti menggunakan itu. Nah, merujuk metodologi yang saya gunakan di sini. Nah, ini saya bersama Mbak Khairunisa yang ada di sana. Mbak Khairunisa dulu alumni SAA juga yang S2 ambil di CRCS ya. Ikut bersama-sama dengan saya menulis tentang Wani Jogo Kampung ini. Nah, nanti Mbak Rohainsa yang bisa melanjutkan ya, saya sampai metodologi saja biar kita berbagi. Nah, jadi sampai di sini kita menggunakan jenis pendekatan, jenis penelitiannya adalah kualitatif dengan observasi tentu saja, wawancara dengan melibatkan takmir masjidnya, lalu jamaahnya, dan juga imam-imam masjid yang ada di situ. Nah, framework yang kita gunakan yakni adalah dengan menggunakan teorinya Talcott Parsons yang dengan kita mengapa jamaah itu melakukan tindakan sosial terhadap itu masjid yang berani membuka itu, tujuannya apa, lalu kemudian untuk pemeliharaan, untuk ketercapaian itu seperti apa, dan itu nanti Mbak Nisa akan menjelaskan. Itu tuh Mbak Nisa. Nah, iya.
Wani Jogo Kampung saya ini saya dikasih waktu berapa nggih Bu Elia? 10 menit nggih. Halo? 10 menit, 10 menit. 10 menit berarti cepat ya. Iya. 5 menit. Oh, 5 menit, malah 5 menit. Jadi hasil akhir. Iya, ya dah. Jadi gini, jadi Wani Jogo Kampung itu ternyata memang istilah yang sangar, tetapi itu memang bahasa orang Surabaya itu kan selalu menggunakan bahasa-bahasa yang agak sangar, itu agak serem gitu ya. Tapi sesungguhnya bagi orang-orang Surabaya istilah itu sudah biasa dan itu menjadi jargon yang sangat sempurna. Jadi wani di sini adalah wani ngandani, wani ngilikne ya, wani mengingatkan, berani untuk menindak. Jadi kalau memang mereka melakukan kesalahan tentu akan mendapatkan apa itu hukuman, yang hukuman itu tentu akan dilokalisir begitu. Nah, jadi kalau tidak ada satupun jamaah yang tidak pakai masker, itu akan langsung dan itu langsung pulang, pasti pulang. Nah, kemudian tidak ada yang dulu mungkin kalau sebelum pandemi jamaah itu biasa komunikasi, ngomong-ngomong, itu tidak ada sama sekali, itu hanya saling pandang. Sampai sekarang pun seperti itu. Ya begitu. Tapi ada jemaah yang terpapar, lalu apa yang dilakukan oleh sebagian jamaah Jabar itu kepada jamaah yang terpapar, itu reaksinya luar biasa, langsung diisolasi, artinya itu tidak bisa masuk akses ke masjid, dan diinfokan melalui WhatsApp group bahwa si A ini kena, lalu besok pagi itu sudah terpampang bantuan secara sukarela di depan rumahnya. Jadi sudah kita buka pagarnya tuh dia sudah ada box-box itu 14 hari itu sudah diatur seperti itu. Nah, sampai dia sembuh itu kembali lagi. Jadi tidak menunggu sampai harus proses itu melalui kelurahan, lalu melalui rumah sakit yang mendapatkan bantuan makan satu box satu hari itu 2 kali makan, itu tidak perlu sampai ke sana dan memang harus dilokalisir oleh jamaah sendiri. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa jamaah Masjid Al Jabar itu disebut dengan prososial ya, artinya memberikan bantuan tanpa memikirkan apa-apa. Bagi mereka ketika memberikan bantuan itu adalah biarlah dia yang sakit, saya tidak. Dengan saya memberikan itu berarti mereka bilang bahwa ini adalah akan tidak ada. Sekali kita memberikan berarti penyakit itu tidak akan kena. Nah, begitu. Dan sampai saat ini hanya 2 orang saja yang kena dan seluruh kecamatan Wiyung sudah hijau dan tidak ada yang kena, dan informasi kalau di televisi itu adalah bukan dari Kecamatan Wiyung, yang itu adalah beberapa kecamatan lain yang memang hampir ada yang 70% sampai kena semua gitu. Nah, di sini memang berani berbuat untuk bertindak bahwa Wani Jogo Kampung itu adalah tangguh atau disebut dengan kampung tangguh, kampung yang pemberani. Sekian saya kira itu saja, mungkin Mbak Nur Hairisa mau menyampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya yakin nanti presentasi yang lain akan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Elia.